Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu Maice. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ibu Langit. Selamat hari Minggu anak-anak di rumah. Selamat hari Minggu Kakak Heru. Apa kabar Ibu Guru hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini Ibu Guru senang sekali boleh berjumpa kembali. Walaupun Ibu Guru ada di tempat ini dan anak-anak ada di rumah, tetapi hal itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kira-kira apa yang membuat Mai Iceng senang hari ini? Hari ini Mai Iceng sangat bergembira karena hari ini adalah hari Minggu dan Mai Iceng bisa bertemu dengan anak-anakku sekalian. Ya, kalau Ibu Langi apa yang kira-kira kita siapkan kalau kita mau beribadah kepada Tuhan? Anak-anak di rumah, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab, kita duduk yang rapi karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Ya, karena kita semua sudah siap, Ibu Guru sampaikan selamat beribadah. Nah, anak-anak, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita bangkit semua berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Sekolah Minggu. Silakan duduk kembali. Anak-anak di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan Mai Iceng, kita minta pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kita mengerti firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi karunia Tuhan ini, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami mengerti firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Duduk yang manis karena Mai Iceng mau membacakan Alkitab pada pagi hari ini. Tetapi sebelum Mai Mai Iceng sakit gigi. Siapa yang bawa kue tar? Kenapa ada permen di sana? Sakitnya giginya Mai Iceng. Sebentar malam Mai Iceng harus sikat gigi sebelum tidur. Mai Iceng mau makan obat apa ya? Es krim? Tidak. Mai Iceng tidak mau. Sakit giginya Mai Iceng. Obat? Tidak. Mai Iceng tidak suka obat. Obatnya pahit. Sakit giginya Mai Iceng. Siapa yang bisa bantu Mai Iceng? Tapi ini kan hari Minggu. Jadi Mai Iceng mau baca Alkitab dulu. Duduk yang manis ya. Mai Iceng bacakan Alkitabnya dari Lukas pasal 2
ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24 dan ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Adik-adik yang belum pandai membaca, minta tolong sama bapak dan mamanya supaya bacakan Alkitabnya. Atau dengar Ma Iceng membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Berbunyi demikian. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Kemudian ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak, Ma Iceng sudah membacakan Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24 dan ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Sebelum masuk dalam cerita pada hari Minggu ini, Ma Iceng mau ajak kalian bernyanyi. Ayo kita sama-sama berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Siap? Ayo berdiri. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saya mengundang anak-anak untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, di mana-mana hatiku senang. Silakan duduk kembali. Anak-anak yang Ma Iceng sayangi, menurut adat istiadat orang Yahudi, ada aturan-aturan yang harus dilakukan orang tua yang baru memiliki anak. Aturan yang berlaku itu berlaku juga untuk Maria dan Yusuf. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sudah lahir dan mereka sebagai orang tua dari Yesus harus mematuhi hukum yang diperintahkan oleh orang Yahudi pada saat itu. Hukumnya yaitu yang pertama, menyunatkan Tuhan Yesus pada usia 8 hari. Yang kedua, membayar korban sejumlah 5 sikal kepada imam. Dan yang ketiga, hari sesudah kelahiran atau ke-31 hari sesudah kelahiran harus membawa korban bakaran seekor domba dan seekor merpati muda untuk korban penghapusan dosa di dalam bait suci. Siapa yang tahu burung merpati seperti apa? Ya, putih. Apa? Bisa terbang. Apalagi? Ada sayapnya. Apalagi? Cantik. Ya, burung merpati yang putih terlihat sangat cantik. Semua yang dilakukan Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus sudah memenuhi aturan. Itu berarti
kalau orang sudah memenuhi aturan, berarti kita sudah taat kepada Tuhan. Betul. Orang yang memenuhi aturan adalah yang taat kepada Tuhan, perintah Tuhan. Kita pun diajak untuk meneladani Yusuf dan Maria. Pertama, teladan apa yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bangun tidur ya. Kalau bangun tidur, berdoa dulu. Siapa yang berdoa pagi-pagi? Bagus. Anak-anak yang berdoa pagi-pagi pintar. Kenapa harus berdoa pagi-pagi? Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah lindungi kita sepanjang malam, dan bangun pagi-pagi dengan perasaan yang senang. Bisa melihat mama, bisa melihat papa, bisa melihat matahari. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kemudian apalagi? Iya, betul. Kita berdoa makan atau setelah makan. Kita berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kita berkat. Kemudian, ayo apalagi? Ya, Maiceng dengar ada yang bilang sebelum keluar rumah, sebelum pergi sekolah Maiceng, dan kembali ke rumah. Tuhan sudah antar kembali ke rumah. Jadi harus mengucap syukur. Iya betul, harus mengucap syukur. Apalagi? Ya betul. Sebelum tidur kita juga harus berdoa, minta tolong supaya Tuhan mau tuntun kita pada malam hari, melindungi kita malam hari, dan bangun pagi-pagi dengan sehat. Nah anak-anak, apa? Oh iya, jangan lupa sikat gigi. Maiceng tadi itu sakit gigi karena Maiceng sakit giginya karena Maiceng habis makan coklat, habis makan es krim, tinggal di gigi, mau tidur malam. Maiceng lupa sikat gigi. Anak-anak harus rajin sikat gigi. Nah, di sini Maiceng punya contoh. Nah, gambar ini akan kalian warnai. Setelah diwarnai, kumpul kembali ke Maiceng. Nanti Maiceng lihat siapa yang paling bagus. Maiceng kasih jempol 3 kali. Oke? Ya. Semua dengar? Ada gambar. Maiceng mau bagikan. Siap-siap krayon di rumah. Setelah itu kumpul kembali ke Maiceng. Maiceng kasih jempol banyak-banyak. Nah anak-anak sekalian, itulah tadi cerita Maiceng tentang orang yang taat. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan sayang kepada kita. Kalau kita rajin dan taat beribadah, Tuhan sayang kepada kita. Kalau kita rajin sikat gigi, maka gigi tidak akan sakit. Karena apa? Setiap aturan pasti dibuat untuk tujuan yang baik. Jadi hari ini kita belajar bahwa setiap aturan yang kita patuhi berguna untuk kita. Sekali lagi, setiap aturan yang kita patuhi berguna untuk kita. Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak, puji Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita, memberkati kita, dan Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Nah, kita akan memberikan persembahan, dan sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Mengajarku
Baiklah anak-anak sekolah minggu yang baik, yang hebat, yang dikasihi Tuhan, mari duduk manis, kita akan berdoa. Lipat tangan dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih bisa hadir di tempat-Mu yang indah ini untuk memuji memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian dan mendengar sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menjadi suluh bagi langkah-langkah kecil kami. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon kepadamu, beri kami kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk melindungi anak-anak kami yang melakukan pembelajaran dan ibadah dari rumah. Kiranya pandemi ini cepat berlalu dan kami dapat kembali berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada pagi hari ini. Biarlah dalam pertambahan usianya mereka tumbuh dan mengenal bahkan taat atas perintah-Mu. Bapa yang di sorga, bagi teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan, kami datang kepadamu minta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka, Tuhan mau beri mereka kesembuhan melalui obat-obatan yang mereka minum, dan Tuhan mau memberkati tangan dokter yang merawat mereka, dan di sana nama-Mu akan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Kami mohon padamu Tuhan, beri mereka kekuatan untuk mengurus kami di masa-masa susah seperti sekarang ini. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya ketika mereka keluar dari rumah untuk bekerja. Tuhan, kami juga bawa dalam doa persekutuan anak dan remaja. Dalam hal ini kami membawa ibu-ibu pengurus dan guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan mau memberi mereka kesehatan dan kekuatan agar tetap mau membimbing dan menyertai kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami, walaupun kecil Tuhan, kami yakin dan percaya persembahan kami ini dapat digunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami datang bawa kepadamu. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan seminggu ini dalam tuntunan-Mu, kami mohon kepadamu, lindungi kami selalu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami berserah padamu Bapa di sorga. Ini doa kami, sambut sempurnakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita pada Minggu Karunia Tuhan ini, sekali lagi kita memuji Tuhan. Aku anak raja. Anak-anak, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih
kepada anak-anak yang telah duduk tenang untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ma Iceng yang telah memberitakan firman Tuhan, juga kepada Ibu Langit, dan juga kepada Kakak Rerung yang telah mengiringi kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, kami mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat. Dan yang paling penting, tetap di rumah. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah.